Oke, halo, selamat pagi. Pagi Kak. Oke, sebelumnya mungkin saya mau perkenalan dulu ya. Nama saya Dinan. Kamu bisa manggil saya Kak Dinan atau Dinan aja nggak apa-apa gitu. Sebelumnya bisa perkenalan diri juga. Nama aku Dinda. Oke, berarti Mbak Dinda ya. Ya, Oke, di sini Mbak Dinda tadi habis ada aktivitas apa nih? aku baru aja selesai kuliah. Berarti baru selesai kuliah gitu ya. Ya, Matkul apa tuh? matkul PBAK. PPVAK. Jurusan apa Mbak Dinda? Aku jurusan asuransi kesehatan di Poltekkes. Oh, berarti ini ya tentang asuransi kesehatan kayak gitu tuh ya. Iya. Jadi di bidang kesehatan gitu. Oke. Betul. Eh, Akhir-akhir satu minggu apa di seminggu terakhir ini kira-kira Mbak Dinda lagi sibuk ngapain aja sih? Palingan sibuk ngerjain tugas sama kuliah sih. Ngejar deadline juga. Oke, berarti cuma nugas sama kuliah gitu yang nggak ada Iya. kesibukan lain gitu. Ada. Berarti Mbak Dinda di kampusnya nggak ikut kayak organisasi gitu itu? Enggak. Berarti jadi mahasiswa gitu ya? Iya. Oke. Eh, Mbak Dinda sehari ini puasa? Alhamdulillah puasa. Pakai puasa. Apa sahur sama apa tuh Mbak tadi pagi? Tadi sama telur sama tempe goreng. Oke, berarti itu masak sendiri atau beli? Masak. Oke, berarti masak ya Mbak Ya. Dinda. Sebelumnya nih kan kita mau melakukan sesi konseling. Apa Mbak Dinda udah pernah eh, mengikuti sesi konseling sebelumnya? Belum sih, belum pernah. Berarti belum pernah ya. Iya. Jadi di sini saya mau menjelaskan aja kalau di sesi konseling itu Mbak Dinda jangan takut atau jangan khawatir kalau permasalahan Mbak Dinda ini akan menyebar atau bocor keluar gitu karena di sini saya sebagai konselornya juga akan menjaga kerahasiaan dari permasalahan Mbak Dinda ini. Jadi saya harap Mbak Dinda mau terbuka ya kepada saya gitu untuk masalah ceritanya Mbak Dinda ini apa agar nanti kita selama sesi konseling ini juga menemukan tujuan dari sesi konseling ini tuh apa untuk menyelesaikan masalah Mbak Dinda sampai mana permasalahan Mbak Dinda ini seperti itu ya Mbak Dinda. Oke. Dan yang kedua mungkin Mbak Dinda kesini tanpa paksaan gitu ya kayak Iya. memang kemauan Mbak Dinda seperti itu. Oke. Jadi yang ketiga juga di sini kita akan melakukan sesi konseling kurang lebih selama 30 menit. Apakah Mbak Dinda bersedia? Bersedia. Oke, berarti selama 30 kurang lebih 30 menit ini nanti ke depannya kita akan melakukan sesi konseling dan membahas permasalahan Mbak Dinda seperti itu ya. Sebelumnya Mbak Dinda lagi memiliki permasalahan apa yang ingin diceritakan kepada saya? Akhir-akhir ini aku ngerasa kayak kalau di depan umum atau pas lagi presentasi pas kuliah itu aku ngerasa kayak gugup, terus cemas juga, terus suaraku kalau udah gugup tuh otomatis kan kayak getar gitu loh Kak. Oke, berarti Mbak Dinda memiliki rasa kecemasan gitu, kayak rasa takut untuk berbicara di banyak depan orang gitu ya. Iya. Contohnya kayak di presentasi waktu kuliah seperti itu ya. Kira-kira nih dari Mbak Dinda permasalahan ini tuh udah berlanjut-lanjut dari lama atau baru-baru ini Mbak Dinda rasakan? Kayaknya sih udah lumayan lama ya. Oke, lamanya tuh kira-kira udah sejak kapan Mbak Dinda merasakan gugup ini? Kayaknya sih udah dari sebelum kuliah, mungkin dari SMA ya. Oke, berarti permasalahan ini udah terjadi, maksudnya udah bertahun-tahun seperti itu ya, dan Mbak Dinda Iya. masih belum bisa menghilangkannya gitu. Oke, Eh, dari permasalahan ini nih, kapan terakhir kali Mbak Dinda merasakan gugup seperti ini? Kapan ya? Kayaknya sih minggu kemarin ya, soalnya minggu kemarin aku juga lagi ada presentasi. Terus juga aku ngerasa kayak nggak pede, terus cemas gitu. Oke, berarti Mbak Dinda setiap mau melakukan presentasi seperti itu Mbak Dinda merasa gugup gitu ya. Iya. Dari hal tersebut gitu, saat
Mbak Dinda melakukan presentasi kan Mbak Dinda merasa gugup, tertekan, terus suaranya jadi gemetar gitu itu kan. Eh, Kira-kira hal apa yang memicu hal tersebut? Jadi ada pikiran apa gitu di dalam diri Mbak Dinda? Perilaku apa gitu? Mungkin kayak tanganku keringetan gitu ya, terus juga jadi aku ngerasa gelisah, gak enak gitu pas di depan orang banyak itu, jadi ngerasa kayak gitu aja sih. Oke, berarti ini apa Mbak Dinda merasa cemas yang berlebih gitu ya? Iya. Kan Mbak Dinda merasa gugup nih, terus kayak waktu presentasi jadi nggak percaya diri gitu. Sebelumnya pernah mengatasi hal tersebut atau kayak apa ya, presentasinya tuh tetap Mbak Dinda lakukan kayak entah dari yang presentasinya terbata-bata seperti itu, atau Mbak Dinda pernah menangani kayak mencoba untuk tidak gugup gitu? Enggak sih, aku cuman ya udah presentasi terbata-bata aja. Oke, berarti tetap itu ya, nggak bisa Mbak Dinda Tangani sendiri. tangani sendiri gitu, belum bisa ya. Berarti selama presentasi ini apa ya, Mbak Dinda tetap merasakan gugup seperti itu ya? Iya. Oke, dari permasalahan ini nih, dari Mbak Dinda kan merasakan gugup seperti itu kan, terus Mbak Dinda juga apa ya, merasakan kalau tiap presentasi Mbak Dinda gak jadi percaya diri gitu. Dari ketidakpercayaan diri itu apakah selain dari presentasi seperti itu, kayak kalau Mbak Dinda pasti kan punya teman gitu, kalau Mbak Dinda berbicara di depan teman Mbak Dinda, apakah Mbak Dinda masih merasa percaya diri atau juga tetap kayak terbata-bata gitu? Kadang ngerasa percaya diri, terus juga kadang ngerasa terbata-bata sih. Oke, berarti ini ya, apa, ada waktu dimana Mbak Dinda tuh ngerasa kalau cerita tuh percaya diri, dan ada waktu dimana Mbak Dinda tuh waktu cerita malah tetap kayak terbata-bata gitu. Iya, betul. Itu kira-kira kenapa tuh Mbak Dinda? Mungkin karena suasananya yang kurang enak ya, jadi aku ngerasa kayak terbata-bata gitu. Oke, berarti ini ya, apa, Mbak Dinda merasa kayak lingkungannya yang ada di sekitar Mbak Dinda waktu Mbak Dinda bersama teman Mbak Dinda itu kayak kurang nyaman gitu menurut Iya. Mbak Dinda. Oke. Dari sini nih, kira-kira Mbak Dinda sempat nggak menceritakan hal ini entah ke teman Mbak Dinda atau keluarga Mbak Dinda seperti itu? Enggak. Berarti cuma Mbak Dinda pendem sendiri Iya. gitu ya. Kan di sini Mbak Dinda merasa terbata-bata seperti itu ya. Kira-kira dari kejadian itu sempat nggak waktu presentasi entah berbicara di depan banyak orang, Mbak Dinda tuh melakukan kesalahan yang kayak kesalahan itu menonjol gitu dan membuat orang-orang tuh merasa kayak kok dia presentasinya gitu seperti itu? Sempet sih, kadang juga. Iya sih sempet. Oke, berarti pernah gitu ya, ada di masa itu seperti itu. Cara Mbak Dinda menanganinya gitu, mungkin entah Mbak Dinda yang apa ya, tetap apa kayak ya udah itu kayaknya kesalahan ya udah dibiarin, atau Mbak Dinda memperbaiki kesalahan itu? Aku sih memperbaiki dengan cara aku ya, mungkin aku gak tahu itu bener apa enggak, tapi aku berusaha buat memperbaiki biar gak kayak gitu lagi. Oke, berarti dari Mbak Dinda sendiri nih, cara memperbaikinya itu seperti apa? Mungkin sebelum presentasi aku lebih mendalami materinya dulu ya, kayak belajar, terus kalau misalnya ada yang nggak ngerti itu ditanyain ke temenku gitu aja sih. Oke, berarti Mbak Dinda mempelajari materi itu gitu ya. Jadi biar kesalahan yang pernah Mbak Dinda lakukan itu tidak terjadi lagi seperti Iya. itu. Dari apa, setelah Mbak Dinda mempresentasikan apa, mempelajari dulu materi-materi yang akan dipresentasikan itu, apakah selanjutnya Mbak Dinda sempat melakukan kesalahan lagi atau udah enggak? Alhamdulillahnya sih udah berkurang ya, udah nggak lagi.
Oke, berarti emang ini ya apa, menurut Mbak Dinda melakukan apa, mempelajari materinya biar cepat apa, biar memahami materinya ini cukup berpengaruh gitu ya dari Mbak Dinda sendiri. Cukup sih. Oke, kan dari hal tersebut gitu pemicunya kan juga karena itu ya Mbak Dinda merasa tidak percaya diri seperti itu. Kira-kira hal pertama yang membuat Mbak Dinda merasa tidak percaya diri kan waktu SMA gitu kan. Berarti sebelum-sebelumnya Mbak Dinda masih percaya diri seperti itu. Kira-kira apa yang membuat Mbak Dinda waktu SMA ini merasa jadi tidak percaya diri waktu presentasi seperti itu? Waktu itu pernah aku presentasi, terus ada kayak kesalahan aku, jadinya aku kayak kepikiran kok presentasiku salah ya. Terus juga ada beberapa omongan dari teman-temanku yang ngebuat aku tuh jadi kepikiran, soalnya aku tuh orangnya gampang kepikiran sama omongannya orang gitu. Jadi dari situ aku ngerasa mulai gak percaya diri. Oke, berarti pemicu awalnya juga ini yang membuat Mbak Dinda merasa gak percaya diri itu juga dari ini ya, karena kesalahan Mbak Dinda waktu SMA yang presentasi itu ya Iya. gitu. Dan ditambah lagi sama omongan dari teman Mbak Dinda yang tambah membuat Mbak Dinda itu merasa tidak percaya diri seperti itu. Tapi waktu saat Mbak Dinda SMA, kira-kira ada nggak teman Mbak Dinda yang juga apa ya ngomong ke Mbak Dinda secara langsung gitu kayak kok kamu presentasi terbata-bata sih kayak gitu? Gak ada sih. Enggak ada. Berarti kayak mereka mensupport Mbak Dinda atau hanya kayak ya udah apa kayak nggak mempedulikan Mbak Dinda seperti itu? Kayaknya mereka lebih ke bodo amatan ya. Oke, berarti kayak ini ya tidak mencampuri urusan Mbak Dinda seperti itu ya. Oke. Dari sini kan Mbak Dinda merasa saat berbicara tuh terbata-bata seperti itu ya. Apakah itu juga karena mungkin dulu Mbak Dinda sempat merasa tidak didengarkan sama orang atau enggak? Iya sih, karena gak ada suatu permasalahan yang aku tuh merasa kadang aku gak didengar gitu. Oke, berarti karena masalah itu gitu ya Mbak Dinda juga merasa jadi takut untuk berbicara di depan banyak orang. Hal itu terjadi hanya di depan orang asing atau entah di keluarga Mbak Dinda juga atau lingkungan pertemanan Mbak Dinda juga terjadi seperti itu? Di lingkungan pertemanan juga pernah, di lingkungan keluarga juga pernah. Oke, berarti ini ya bukan hanya di orang asing seperti itu, tapi juga di lingkungan keluarga dan pertemanan Mbak Dinda juga sempat merasakan hal seperti Iya. itu. Kalau di lingkungan presentasi kan masih teman ini ya, teman kelas seperti itu. Kalau di hadapan banyak orang, apakah rasa gugup itu dan rasa apa ya, tidak percaya dirinya itu semakin menekan Mbak Dinda atau seperti apa? Semakin menekan ya, soalnya di depan kelas aja, di depan teman-teman yang aku kenal aja, aku ngerasa nggak pede, apalagi kayak di depan orang banyak. Jadi kayak kepikiran aku bisa nggak ya, terus aku salah nggak ya, gitu aja sih. Oke, berarti seperti itu ya. Tapi ini habis ini kamu ngomong kayak ini ya, rasa deg-degannya itu tetap ada gitu. Tapi kayak apa ya perasaan deg-degan itu tetap ada. Terus kayak aku tuh jadi mikir orang-orang tuh kira-kira nilai aku tuh tetap nilai aku tuh tetap kayak mandang aku tuh kayak Dinda tiap presentasi mesti gugup kayak gitu itu atau enggak kayak gitu ya. Aku mau tanya kayak perasaanmu habis presentasi itu seperti apa? Oke, kan itu kalau Mbak Dinda takut gitu kan ya, jadi Mbak Dinda merasa cemas seperti itu dan tidak percaya diri. Dari kejadian itu kira-kira perasaan apa yang muncul setelah Mbak Dinda melakukan presentasi itu? Aku sih ngerasa masih deg-degan ya. Terus juga aku suka mikir kayak orang yang dengerin aku presentasi itu punya penilaian tentang aku yang
kok Dinda presentasinya gini terus ya, kok presentasinya salah terus ya, gitu aja sih. Oke, berarti ini ya perasaan Mbak Dinda tetap masih memikirkan pendapat orang lain dan kayak tetap rasa cemas dan gugupnya itu masih ada seperti itu. Oke. Dari sini bisa kita lihat gitu ya kalau Mbak Dinda merasakan apa takut dan kecemasan untuk berbicara di depan banyak orang, bahkan itu bukan cuma di orang asing seperti itu, di lingkungan pertemanan dan keluarga juga Mbak Dinda merasakan hal itu gitu. Dan yang kedua, saat berbicara Mbak Dinda tuh sempat merasakan gugup, cemas, takut kayak gitu. Dan apa ya, yang itu membuat Mbak Dinda merasa ini memikirkan pendapat orang lain seperti itu. Dari situ juga Mbak Dinda memiliki perasaan kayak penilaian orang terhadap Mbak Dinda itu seperti apa, seperti itu. Oke, dari sini mungkin kita bisa seperti tujuan di awal kita seperti itu, kayak kita mau mengurangi setidaknya dari permasalahan Mbak Dinda ini gitu. Jadi mungkin saya akan memberikan tips kepada Mbak Dinda gitu. Jadi kita akan melakukan sesi konseling ini dengan teknik modeling seperti itu ya Mbak Dinda, supaya dari Mbak Dinda juga tidak merasakan gugup seperti itu ya. Oke Mbak Dinda, jadi sesuai kesepakatan kita di awal gitu kan, kita akan mencari tujuan dari permasalahan Mbak Dinda ini agar bisa Mbak Dinda tuh lepas gitu dari rasa cemas dan takut untuk berbicara di depan banyak orang seperti itu kan. Jadi di sini saya akan memberikan salah satu teknik gitu. Jadi kita akan melakukan teknik modeling gitu. Jadi saya akan menjelaskan sedikit gitu ya Mbak Dinda. Jadi nanti di dalam teknik ini kayak saya akan memberikan model kayak bagaimana cara agar tidak gugup gitu berbicara di depan banyak orang, dengan kayak seperti dari kontak matanya, dari cara berbicaranya, intonasi dari nadanya, seperti itu ya Mbak Dinda. Dan nanti Mbak Dinda mengikuti apa yang saya ucapkan seperti itu. Jadi kalau nanti saya memperkenalkan diri saya sebagai Dinan, nanti Mbak Dinda memperkenalkan diri Mbak Dinda sebagai diri Mbak Dinda, seperti itu ya. Oke. Apakah Mbak Dinda paham? Paham. Oke, paham. Berarti nanti entah dari gestur saya, cara bicara saya, dan kontak mata saya itu Mbak Dinda ikuti seperti itu ya. Jadi yang pertama ini, orang bisa merasa percaya diri saat berbicara itu ketika pandangan itu menatap kepada audiens seperti itu. Jadi cara kita menatap itu seperti orang yang memang sedang berbicara kepada lawan seperti itu. Dan postur tubuh itu tegak seperti, jadi tegak seperti ini, mata kepada lawan, terus sambil bilang kayak seumpama saya ingin berpresentasi seperti itu ya. Jadi kayak oke, halo, perkenalkan nama saya Dinan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana hujan bisa terbentuk. Seperti itu. Apakah Mbak Dinda bisa melakukannya dari model yang telah saya berikan? Bisa, insya Allah. Coba. Halo, perkenalkan nama saya Dinda. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana hujan itu terjadi. Oke Mbak Dinda, bagus sekali Mbak Dinda. Jadi Mbak Dinda kan barusan telah mempraktekkan gitu kan bagaimana cara berbicara seandainya di hadapan satu orang gitu. Apa perasaan yang Mbak Dinda rasakan setelah melakukan model yang udah yang Mbak Dinda praktekkan tadi? Agak sedikit malu ya, tapi mungkin karena ini di hadapannya Kak Dinan, aku merasa lebih pede. Tapi kalau di hadapan orang banyak gitu mungkin kayak masih kurang pede, terus juga malu aja sih. Oke, berarti ini ya Mbak Dinda masih bisa mempraktekannya seperti itu karena Mbak Dinda cuman bicara di depan saya seperti itu. Iya. Oke, berarti jadi nanti kita akan terus menerus melakukan praktek seperti itu ya. Dari yang saya lihat tadi
apa yang udah Mbak Dinda lakukan itu udah cukup bagus seperti itu. Udah apa ya, Mbak Dinda udah berani untuk melakukannya seperti itu. Eh, Mungkin dari sini yang bisa saya benarkan kayak dari nada bicara Mbak Dinda seperti itu. Di nada bicara Mbak Dinda itu masih terlalu cepat seperti itu. Kayak kalau kita mau presentasi biar lebih jelas seperti itu, dan apa ya, dilihat sama orang tuh juga lebih, kita tuh jadi percaya diri seperti itu. Kayak nadanya tuh pelan-pelan aja seperti itu Mbak Dinda. Jadi kayak nggak usah terlalu cepet kayak oke, perkenalkan nama saya Dinda, itu kayak terlalu cepat gitu. Jadi apa ya, kalau bisa diusahakan nadanya tuh santai aja gitu. Jadi kayak halo semua, perkenalkan nama saya Dinda gitu. Jadi kayak apa ya, jangan lupa tersenyum juga gitu. Jadi biar audiens itu juga merasa apa ya, terbuka gitu kepada Mbak Dinda dan mau mendengarkan Mbak Dinda seperti itu. Bisakah kita coba lagi gitu ya dari awal seperti yang saya praktekkan gitu ya. Jadi kayak seumpama seperti ini, Mbak Dinda berdiri tegak terus kayak sambil bilang, halo, perkenalkan nama saya Dinan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana hujan itu terjadi. Seperti itu Mbak Dinda, apakah paham? Paham. Oke, dari sini apakah Mbak Dinda bisa mempraktekannya? Bisa. Oke, silakan mungkin bisa dipraktekkan ya Mbak Dinda. Halo, perkenalkan nama saya Dinda. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana hujan itu terjadi. Oke, itu ini ya Mbak, usaha yang bagus gitu. Saya turut berapresiasi atas apa yang udah Mbak Dinda lakukan, karena Mbak Dinda udah berani gitu untuk mencobanya lagi. Dari yang saya lihat di sini udah cukup bagus gitu apa yang udah Mbak Dinda praktekkan. Jadi sebisa mungkin gitu kalau mau presentasi di depan banyak orang seperti itu, kayak kita melakukan senyuman, terus kontak mata yang bagus dengan audiens, terus kayak jangan lupa postur tubuh tuh tegak seperti itu, jangan membungkuk. Kayak kalau membungkuk kan kesannya kayak ini ya, menutupi diri gitu. Kalau tegak kan jadi kelihatannya seperti percaya diri gitu Mbak Dinda. Jadi di sini juga saya mengapresiasi bagaimana cara bicara Mbak Dinda gitu, karena udah mengalami peningkatan gitu. Dari yang tadi masih terlalu cepat, sekarang udah mulai lumayan nih, udah agak ada jeda intonasinya seperti itu. Oke Mbak Dinda, dari apa yang udah Mbak Dinda praktekkan barusan yang kedua gitu, kira-kira perasaan apa yang Mbak Dinda rasakan setelah melakukan praktek yang kedua ini? Setelah melakukan praktek kedua ini, aku merasa sudah sedikit percaya diri, terus juga didengar sama aku sendiri aja udah enak gitu. Soalnya udah pelan, terus juga apa yang disampaikan sama aku tuh jelas gitu. Ya mungkin karena ini kita lagi berdua gitu ya Kak. Oke, nggak apa-apa, itu kan juga udah termasuk usaha gitu kan, Mbak Dinda udah berusaha gitu. Jadi nggak apa-apa kalau Mbak Dinda mungkin masih merasa ada sedikit rasa malu gitu, karena kan juga mungkin hanya di depan saya gitu ya. Nanti Mbak Dinda bisa mempraktekannya entah waktu di kos, entah waktu kumpul sama teman-teman Mbak Dinda nih. Mbak Dinda tuh kayak berusaha untuk berbicara seperti itu gitu. Jadi kayak jangan terlalu cepat, kan juga kan kalau lebih santai gitu yang mendengarkan jadi lebih enak gitu ya. Dan juga saya harap nanti ke depannya Mbak Dinda bisa mempraktekannya dengan lebih lancar lagi dan lebih percaya diri lagi seperti itu. Dari sini mungkin perasaan apa yang telah Mbak Dinda rasakan setelah melakukan sesi konseling ini? Perasaanku udah kayak udah mulai lega ya, soalnya sama Kak Dinannya udah dikasih solusi, terus juga dipraktekkan juga. Mungkin nanti aku bakal praktekinnya itu pas presentasi sendiri gitu. Mungkin aku ngerasa semenjak konseling ini kepercayaan diriku terbentuk. Oke. Saya juga berharap nanti ke depannya Mbak Dinda juga ini ya bisa mempraktekannya entah di depan banyak orang, bahkan di
hadapan orang banyak yang mungkin nggak Mbak Dinda kenal, Mbak Dinda jadi lebih percaya diri untuk berbicara atau menyampaikan pendapat Mbak Dinda seperti itu. Dan mungkin juga buat Mbak Dinda nanti ke depannya kalau entah Mbak Dinda lagi sendirian itu bisa mengasahnya di depan cermin seperti itu, atau di depan waktu Mbak Dinda ini lagi kumpul bersama teman-teman Mbak Dinda atau sama keluarga Mbak Dinda seperti itu, Mbak Dinda bisa ini apa mencobanya gitu, kayak nanti tanya pendapat teman juga dan perasaan apa yang Mbak Dinda rasakan seperti itu ya. Jadi ke kedepannya saya harap Mbak Dinda bisa mempraktekkan ini dan membuat rasa percaya diri Mbak Dinda itu jadi kembali lagi seperti itu. Jadi saat Mbak Dinda mau presentasi di depan kelas juga Mbak Dinda nggak ngerasa takut lagi gitu. Mbak Dinda tidak melakukan kesalahan lagi karena apa yang udah Mbak Dinda lakukan, dari usaha Mbak Dinda nanti itu bisa membuahkan hasil atau cara berbicara Mbak Dinda itu yang lebih baik seperti itu. Karena di sini juga dari sesi konseling juga kita udah mau berakhir, jadi mungkin saya simpulin dari sesi konseling ini gitu ya. Jadi Mbak Dinda tuh yang awalnya merasa kayak tingkat kepercayaan diri Mbak Dinda tuh rendah, kayak merasa cemas gitu untuk berbicara di depan banyak orang, bahkan di depan keluarga dan teman seperti itu. Dan yang membuat saat Mbak Dinda berbicara seperti itu ada perilaku atau perasaan gugup, terus kayak memikirkan pendapat orang, terus cara berbicara itu gemetar karena takut seperti itu ya, dan rasa cemas seperti itu. Dan dari situ Mbak Dinda selalu memiliki perasaan kayak takut, dan kayak setelah presentasi itu Mbak Dinda berpikir kayak gimana ya pendapat orang terhadap presentasiku seperti itu. Setelah Mbak Dinda melakukan itu saya juga udah memberikan teknik modeling gitu kan, yang mungkin bisa membuat tingkat percaya dirinya Mbak Dinda dan cara berbicara Mbak Dinda setidaknya lebih baik gitu, dan Mbak Dinda tahu bagaimana solusinya seperti itu kan juga. Jadi dari sini kita juga sudah melakukan sesi konseling seperti itu. Perasaan Mbak Dinda juga merasa lebih lega, dan Mbak Dinda merasa jadi tahu gitu bagaimana kedepannya nanti. Dan saya harap nanti kedepannya Mbak Dinda juga mau mempraktekkan hal ini agar Mbak Dinda bisa lebih percaya diri lagi ya Mbak Dinda. Iya Kak. Oke, dari sesi ini apakah Mbak Dinda ada yang ingin ditanyakan lagi? Udah sih Kak, nggak ada. Oke, udah cukup ya, karena juga melihat dari waktunya juga mau selesai seperti itu ya Mbak Dinda. Saya harap kedepannya juga nanti Mbak Dinda lebih percaya diri seperti itu ya. Dan saya mau mengucapkan terima kasih kepada Mbak Dinda karena Mbak Dinda sendiri juga udah mau meluangkan waktunya, rela untuk melakukan sesi konseling ini bersama saya seperti itu. Dan Mbak Dinda juga mau menceritakan permasalahan Mbak Dinda kepada saya secara terbuka, dan mau menyampaikan perasaan yang selama ini Mbak Dinda pendam gitu kepada saya. Saya juga mengapresiasi hal tersebut kepada Mbak Dinda, dan saya harap kedepannya mungkin kalau Mbak Dinda masih ada rasa yang ingin disampaikan, atau mungkin kayak udah Mbak Dinda praktek ini dari tingkat rasa percaya diri Mbak Dinda untuk berbicara di depan umum, tapi Mbak Dinda masih merasa kayak gak efisien gitu, masih kurang, nanti kita bisa melakukan sesi konseling yang kedua, dan hingga permasalahan Mbak Dinda ini udah Mbak Dinda rasa berhasil, udah hilang seperti itu ya Mbak Dinda. Jadi saya harap nanti Mbak Dinda secara terbuka mau menghubungi saya lagi kalau ada permasalahan atau masalah ini menurut Mbak Dinda masih kurang efektif seperti itu ya Mbak Dinda. Dan kita akan melakukan sesi konseling yang kedua untuk membahas tuntas permasalahan Mbak Dinda ini seperti itu ya Mbak Dinda. Iya Kak Dina. Oke, terima kasih Mbak Dinda atas waktunya. Iya, sama-sama.